Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bertemu hari ini untuk sama-sama memahami bagaimana semikonduktor itu dikembangkan dan dibuat untuk komponen-komponen listrik yang kemarin kita sudah bahas, dioda, transistor, dan IC ya. Sekarang kita akan bahas mengenai sambungan NP atau bahasa Inggrisnya di sana NP junction. Ya. Ini sangat erat kaitannya dengan tipe P dan tipe N nanti. Makanya di sini muncul N dan P. Tipe N ini menunjukkan semikonduktor tipe N, dan P ini menunjukkan semikonduktor tipe P. Kita kembali ke kondisi awal. Misalnya ini sebuah potongan dari logam silikon. Ini silikon. Kemudian ini pada bagian sebelah kiri dicampur dengan golongan 3. Kemudian di sebelah kanan dicampur dengan golongan 5. Atom golongan 5 maksudnya. Ini golongan 3. Atom golongan 3 dan atom golongan 5 di sebelah kanan dicampur ke sebelah kanan kiri dari batangan silikon, dan golongan 5 ini dicampur ke sebelah kanan dari batangan silikon ini. Nah, apa yang terjadi? Akan terjadi di sini tipe P ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini menjadi tipe N. Nah, ini tipe N di sebelah sini, sebelah kanan tipe N, sebelah kiri tipe P. Nah, pemisah antara tipe P dan tipe N ini kita kasih garis lurus seperti ini. Inilah yang disebut dengan sambungan NP itu. Garis yang memisahkan antara daerah P dan daerah N ini namanya sambungan NP. Ya, sambungan NP. Kalau semikonduktor itu dicampur dengan golongan 3, berarti pembawa muatan mayoritasnya adalah hole. Saya gambarkan hole banyak di sini. Nah, ini hole atau lubang. Nah, kemudian pembawa muatan minoritasnya adalah elektron. Saya gambarkan elektron. Jadi bulat, terus ada tanda negatif di tengahnya untuk membedakan dengan hole. Di mana hole ini lubang, jadi tidak ada tanda muatan di dalamnya. Ini elektron. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hole itu lebih banyak sehingga jumlahnya lebih mendominasi di sini. Sementara pembawa muatan minoritasnya elektron, sehingga sedikit, untuk menggambarkan bahwa di minoritas ada sedikit. Kemudian untuk di tipe P, tipe N, pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron, sehingga jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, jumlah hole ya, saya gambarkan di sini, jumlah elektronnya lebih banyak. Ya. Di mana hole-nya sedikit, saya kasih lingkaran-lingkaran. Nah,
mungkin bisa dibedakan. Ya, jadi kebanyakan elektron lebih banyak, jadi hole-nya sedikit. Artinya konsentrasi jumlah elektron di tipe N lebih banyak daripada hole. Begitu juga di tipe P, jumlah konsentrasi di hole lebih banyak daripada elektron. Nah, ini yang disebut dengan sambungan NP tadi itu. Mungkin bisa dipahami. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana ketika tipe P dan tipe N ini disatukan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di daerah sambungan? Di daerah sambungan NP tersebut. Ya. Apa yang terjadi di daerah sambungan NP tersebut, ya. Kita lihat di sini. Ternyata yang terjadi adalah elektron yang berada di tipe N itu akan berdifusi dari wilayah tipe N menuju ke wilayah tipe P. Difusi itu artinya perpindahan suatu partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya kita mensemprotkan parfum di salah satu sudut rumah, ya, sudut rumah, maka dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, itu namanya difusi. Jadi perpindahan suatu zat atau partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sama dengan ini. Jadi konsentrasi elektron di daerah N itu lebih banyak. Jadi dia akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu di tipe P ini. Nah, begitu saya gambarkan ulang di sini. Potongan yang tadi saya perbesar aja. Ini saya perbesar. Nah, jadi begitu elektron ini memiliki konsentrasi tinggi, maka dia akan berpindah ke sini untuk mencapai keseimbangan. Jadi berpindah ke tipe P. Berpindah, tapi yang berpindah itu hanya elektron yang di dekat sambungan ini aja. Jadi yang dekat ruangan ini, dekat sambungan ini berpindah ke sini. Nah, berpindah. Ketika dia berpindah, ini saya gariskan lagi sebagai sambungan. Ketika dia berpindah, dia akan meninggalkan lubang atau ruang kosong lagi di situ. Jadi ketika ruang kosong muncul atau hole muncul, maka dia akan menghasilkan muatan positif. Seperti ini. Tapi dia hanya muncul di dekat daerah sambungan saja. Yang di sini enggak. Nah, ini tetap elektronnya banyak, tetap dia di sini. Begitu juga dengan proton juga, hole juga maksud saya di sini. Tapi di daerah dekat sambungan ini akan terjadi difusi, sehingga akan meninggalkan muatan positif di sini karena ada kekosongan. Kemudian ketika dia elektron berpindah dari tipe N ke tipe P, maka dia akan bergabung dengan proton yang ada di hole yang ada di tipe P ini. Elektron di tipe N berdifusi, kemudian dia akan meninggalkan muatan positif. Elektron yang sampai di tipe P, dia akan bergabung atau berkombinasi dengan hole, ya. Dimana hole ini ketika dia bergabung dengan atau berkombinasi dengan elektron, maka
akan diganti dengan elektron yang tidak berkombinasi tadi. Sehingga elektron itu ya betul, elektron itu yang tadinya minoritas itu yang tidak berkombinasi atau bergabung dengan elektron yang berpindah dari N, itu dia diam di sini. Ya, diam di sini. Dia diam di sini. Dan hanya elektron dekat sambungan saja yang diam. Sehingga akan muncul suatu daerah di dekat sambungan itu. Nah, seperti ini. Muncul dia daerah seperti ini, di mana di sebelah kanannya itu dipenuhi oleh muatan ion positif. Kemudian di sebelah kiri dari sambungan itu akan dipenuhi oleh ion negatif. Tapi di dekat sambungan saja. Sementara di sini tetap masih ada hole di sini. Dan begitu juga ada elektron-elektron yang minoritas. Nah, daerah ini, daerah yang terisi oleh ion negatif dan ion positif, itu disebut dengan daerah penipisan. Ya. Cuma daerah penipisan ini karena dia lebih kecil daripada daerah yang ditempati oleh tipe P dan tipe N, maka disebut dengan daerah penipisan ya. Karena memang lebih kecil dibandingkan daerah penipisan ini dibandingkan dengan wilayah ditempati oleh tipe P dan tipe N tadi. Nah, daerah penipisan ini dipenuhi tadi oleh ion positif di sebelah kanan dari sambungannya ini, dan ion negatif di sebelah kiri dari sambungan. Kalau elektron masih berpindah dari tipe N ke tipe P, maka ion-ion ini juga akan semakin banyak nanti terbentuk, sampai nanti ion yang terbentuk pada daerah P, ion negatif ini akan menolak elektron yang akan loncat, Nah, ketika terjadi penolakan elektron yang berdifusi, maka titik keseimbangan tercapai, sehingga terbentuklah namanya, ini disebut dengan dioda. Nah, ini sudah terbentuk dioda. Jadi dioda itu sudah terbentuk kalau sudah ada titik keseimbangan yang terjadi, di mana dalam titik keseimbangan tersebut, jadi titik keseimbangan terjadi ketika elektron dari tipe N berhenti berdifusi. Berdifusi ke tipe P. Nah, ketika terjadi titik keseimbangan tersebut, maka elektron dari tipe N itu berhenti berdifusi ke tipe P. Ya, ini nggak bisa Nah, ini daerah penipisan ini ternyata karena dia mengandung ion-ion positif dan negatif positif berpasang-pasangan ya. Negatif positif berpasang-pasangan, maka berlakulah hukum Ohm di sini. Ya, hukum Coulomb di mana hukum Coulomb itu mengatakan jika dua buah
muatan listrik itu sejenis, maka dia akan muncul gaya tolak-menolak. Kemudian jika dua buah muatan tersebut berbeda jenis, maka terjadi tarik-menarik. Gaya tarik menarik atau tolak-menolak itu namanya gaya listrik. Nah, di dalam gaya listrik itu ada namanya medan listrik. Ya, dari mana medan listrik itu muncul dari positif menuju ke arah negatif. Ya, jadi ini saya gambarkan panahnya dari kanan ke kiri, dari positif ke negatif. Nah, sehingga adanya medan listrik ini, itulah yang menjadi penghalang elektron yang berpindah ke tipe P, dihalangi oleh adanya medan listrik ini. Untuk bisa berpindah dari N ke P, elektron ini, itu dia harus loncat dulu ke sini, harus meloncati daerah penipisan ini. Tentu tidak mudah ya. Kalau elektronnya tidak cukup energi di sini, maka dia tidak bisa loncat, nggak bisa pindah ke sini kalau energinya tidak cukup. Maka nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya elektron ini bisa pindah untuk melewati daerah penipisan ini. Itu nanti akan dibahas pada dioda panjar maju dan dioda panjar mundur nanti. Nah, kejadian ini saya akan berikan secara sederhana nanti menggunakan pita energi untuk memberikan kemudahan dalam penjelasan dari sambungan MP tersebut. Kita lanjut ya. Sekarang bagaimana dari peristiwa difusi elektron tersebut kita jelaskan menggunakan pita energi. Jadi saya ingin memberikan gambaran menggunakan pita energi. Jadi ingat kemarin untuk tipe P dan tipe N itu kita bisa gambarkan menggunakan pita energi. Jadi pita energi itu ada dua, ada pita valensi. Pada valensi itu adalah tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh elektron pada kulit atom terluar. Nah, yang kedua adalah pita konduksi, yaitu daerah di mana elektron itu bisa bergerak bebas atau terlepas dari ikatan oleh inti atom. Sekarang kita akan menggambarkan untuk tipe P ini. Saya akan gambarkan tipe P. Itu pita energinya sini. Ini adalah inti. Ya. Kemudian ada dua pita ya di sini. Pita energi ini adalah energi. Ini energi. Ini adalah pita konduksi. Kemudian yang ini adalah pita valensi. Pita valensi. Jadi pita ini menggambarkan tingkat-tingkat energi. Jadi energi di pita valensi itu lebih rendah daripada energi di pita konduksi. Jadi semakin tinggi orbit elektron, maka elektron yang terkandung dalam orbit tersebut memiliki energi yang lebih besar daripada elektron yang berada di orbit yang di bawah. Nah, ini adalah pita energi untuk yang tipe P. Ini yang tipe P. Pita energinya saya gambarkan seperti ini.
Di mana karena tipe P ini mengandung atau dicampur dengan atom-atom golongan 3. Kalau golongan 3 berarti di elektron valensinya itu ada 3 elektron. Di mana 3 elektron ini memiliki gaya tarik oleh inti itu lebih kecil. 3 elektron yang berada di golongan 3 itu oleh inti atomnya, ya, oleh inti atomnya ini lebih kecil gaya tariknya, sehingga berada pada orbit yang lebih atas. Sehingga kalau orbitnya lebih atas berarti energinya lebih besar. Kemudian saya gambarkan pita energi untuk tipe N, ya, yang ini tipe N. Nah, ternyata dia saya gambarkan lebih rendah sedikit. Ya, lebih rendah sedikit. Ya, ini. Dia lebih rendah daripada tipe P. Di mana golongan 5 sebagai pencampur dari semikonduktor silikon sehingga membentuk tipe N, itu akan memiliki elektron valensi sebanyak 5 di sini. Di sini, ya. Jadi ada elektron valensi itu di sini 3 untuk yang tipe P, dan di sini itu sebanyak 5 untuk tipe N. Tapi karena banyak 5, jadi tarikan antara inti dengan elektron valensinya lebih besar, lebih besar gayanya, sehingga energinya itu sehingga orbitnya lebih rendah sedikit karena tarikannya lebih besar oleh inti, sehingga dia sedikit turun, ya. Karena tipe N, jadi energi pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron yang berada pada pita konduksi lebih banyak. Elektronnya lebih banyak di sini. Ya, elektron lebih banyak. Nah, begitu, ya. Karena dia merupakan pembawa muatan mayoritas kalau dia di tipe N. Kemudian ini sedikit, di sini sedikit, tapi yang banyak adalah yang di sini sedikit, ya. Yang di sini sedikit, hole di sini, hole, tapi sedikit dia jumlahnya. Tapi yang paling banyak elektron bebasnya itu ada di pita konduksi, ya, untuk yang tipe N. Kemudian yang di tipe P, pembawa muatan mayoritasnya adalah hole, ya, yang paling banyak berada di pita valensi, banyak di sini, ya. Sementara di pita konduksinya sedikit. Nah, gambarnya sedikit aja elektron di sini. Jadi ini yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita akan menggunakan pita-pita energi untuk membahas terjadinya daerah penipisan ini. Kalau ini menggunakan secara biasa, ini kalau ini menggunakan tingkat-tingkat energi. Nah, sama, karena dia kebanyakan elektron di daerah pita konduksi N ini, ketika dicampur, ya. Jadi ini kan digabung. Ketika digabung, maka dia akan berpindah juga ke sini. Akan berpindah elektronnya. Dia bisa berpindah karena dia memiliki cukup energi untuk berpindah ke pita konduksi di tipe P. Nah, ketika dia pindah ke tipe P, elektron ini, kita gambarkan 1 atau 2 saja elektron yang di sini, hasil perpindahan dari tipe N, maka dia berada pada bagian yang paling bawah pita konduksi di tipe P.
ya. Nah, kalau dia berada di paling bawah, otomatis energinya sangat kecil atau mendekati nol, karena dia energinya itu sudah habis digunakan untuk lompat tadi. Jadi ketika dia lompat, dia butuh energi yang digunakan itu habis, sehingga dia berada pada bagian paling bawah. Nah, ketika berada paling bawah, berarti dia akan jatuh dan bergabung atau berkombinasi dengan hole di bawahnya ini. Nah, hilang istilahnya hilang di sini. Jadi begitu pindah, langsung hilang. Pindah lagi, hilang. Sehingga elektron pembawa elektron yang merupakan pembawa muatan mayoritas di sini, itu kan lama-lama habis, ya, tinggal habis. Sehingga nanti pita ini kan menunjukkan tingkat energi. Kalau elektron yang tadi memiliki energi yang banyak itu habis, otomatis pitanya itu akan turun di pita konduksi turun, kemudian di pita valensi juga ikut turun di sini. Ini tetap ini turun, karena dia yang kehilangan elektron tadi itu. Sehingga dengan turunnya atau berkurangnya elektron di sini, turun pita konduksi dan pita valensi pada tipe N, kita gambarkan seperti ini. Nah, saya gambarkan ulang di sini. Ya, saya gambarkan begini. Ini sumbu energi juga. Karena pita ini menunjukkan tingkat-tingkat energi. Nah, tadi saya katakan bahwa karena dia kehabisan elektron yang berenergi tinggi di pita konduksi dari tipe N, maka pita ini akan turun ke sini, sehingga bagian paling atas pita konduksi pada tipe N, bagian paling atas dari ini, bagian paling atas, ya, bagian paling atas itu turun, dia akan sejajar dengan bagian paling bawah pita konduksi pada tipe P. Begitu juga ini pita valensi pada tipe N, itu juga akan bagian atasnya itu akan sejajar dengan bagian paling bawah pita valensi pada tipe P. Nah, inilah yang membuat adanya semacam jurang, ya. Nah, jurang. Nah, ini. Jadi semacam ini tadi saya sebagai ini adalah yang tengah ini tadi saya gambarkan ini sebagai daerah sebagai sambungan NP, ya, di daerah ini. Nah, ini ada jurang, ada jurang, itu yang membuat elektron yang di sini di pita konduksi, kalau dia tidak cukup energinya, dia tidak bisa naik, naik seperti kita lah, ya. Kalau kita tidak punya energi, tenaga, kita ingin menaiki sebuah jalan yang nanjak, susah, ya, susah kita naik. Jadi kayak gini, sama, ya. Tapi kalau kita mau naik ke sini,
Kalau energi kita banyak, walaupun dia sangat terjal, maka gampang kita akan naik. Nah, ini yang jurang ini juga disebut sebagai daerah penipisan tadi. Daerah penipisan tadi itu. Jadi daerah jurang ini itu disebut tadi dengan daerah penipisan yang kita gambarkan ketika tadi sebuah tipe P dan tipe N di awal itu kita satukan ya. Nah, bagaimana caranya supaya nanti elektron ini bisa naik? Itulah nanti kita akan berikan dia sumber energi dari luar dengan memberikan ujung kiri, ujung kanan dari dioda ini. Ini kan udah jadi dioda nih, sudah jadi dioda. Itu dengan sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan itu bisa yang berasal dari baterai ya. Kita akan berikan. Kalau baterainya itu nanti kutub positifnya di sini dengan kutub negatifnya di sini, itu akan terjadi namanya panjar maju. Ya, panjar maju. Kalau kutub negatifnya nanti di sini, baterainya di sini kutub negatif, kemudian di sini positif, maka ini namanya panjar maju. Panjar maju. Kalau misalnya kutub baterai itu positifnya di sini, di kanan, atau di kutub positifnya di tipe N, kemudian kutub negatifnya di tipe P, maka itu dioda itu disebut dengan panjar mundur. Ya. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang panjar maju dan panjar mundur dari dioda akan kita bahas lebih lanjut.